Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi cerita mistis yang secara nyata dialami oleh anggota keluargaku. Awalnya aku cukup skeptis dengan kejadian-kejadian yang berbau horor atau sejenisnya. Meskipun aku percaya bahwa Tuhan juga menciptakan jin yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun aku yakin mereka hidup di dimensi yang berbeda sehingga tidak akan mungkin bisa berinteraksi langsung dengan kehidupan manusia. Semua pemikiranku akhirnya berubah tatkala ibuku mengalami sebuah kejadian yang tak bisa dinalar dengan logika. Wallahu a'lam. Lambat laun aku pun menyadari kehadiran mereka. Oke, kita mulai dari historikal ibuku dulu. Ibuku bisa dibilang sedikit lemah. Dulu saat aku masih berusia kurang lebih 5 tahunan, ibuku pernah mengagetkan seisi rumah. Bagaimana tidak? Saat ibuku sedang bersedih karena sesuatu yang tidak aku mengerti, tiba-tiba di antara suara tangis ibuku spontan terdengar suara wanita tua yang tertawa cekikikan. Aku dan kakak perempuanku pun terhenyak kaget. Kami segera berlari menuju ke arah suara itu. Sungguh heran rasanya karena sumber suara itu ternyata dari ibuku. Bapakku hanya bisa menepuk pipinya dan berkata pelan, "Sadarlah Bu, sadar." Malam pun semakin larut. Kira-kira waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bapak dengan sigap segera membopong ibuku ke dalam kamarnya, lalu merebahkannya di atas kasur. Sembari terus berusaha menyadarkannya, aku yang saat itu masih kecil hanya bisa terdiam melihat ibuku menunjukku dengan telunjuknya, sembari terus tertawa cekikikan. "Kamu siapa?" kata ibuku dengan suara serak dan tinggi seperti suara nenek-nenek. Kami hanya bisa terperangah menatap ibuku yang menunjuk satu persatu di antara kami dengan menyuguhkan pertanyaan yang sama. Loh, ini anak laki-lakimu, Joko. Sadarlah Bu, ujar bapak yang tak terlihat panik sama sekali. Kutatap kakak perempuanku yang tiba-tiba beranjak mengambil air minum. Lalu ia pun berkomat kamit di atas gelas air minum itu, kemudian meniupnya. "Bu, minum ini," seru kakakku yang saat itu sudah sekolah SMP. Tahukah bagaimana reaksi ibuku saat itu? Dia kembali tertawa cekikikan seperti mengejek perbuatan konyol kakakku. Kakakku hanya bisa menangis khawatir sembari terus menciumi tangan ibuku. Di saat ibuku masih dalam pengaruh kesurupan itu, beberapa kali sosok ibuku kembali. Lalu tak lama kemudian, ia kembali lagi menjadi sosok yang lain. "Nenek ini orangnya baik. Beliau tidak akan menyakiti aku kok," katanya. Beliau suka ikut sama aku. Jelas ibuku dengan mata terpejam dan suara yang terdengar begitu lemas. Pokoknya yang paling aku ingat saat ibuku setengah sadar, ia menjelaskan bahwa nenek yang merasukinya adalah orang yang baik dan sosok yang berambut putih, panjang dan aut-autan. Melihat ibuku yang tak kunjung sadar, bapak kemudian menyuruh kami untuk tak perlu khawatir dan segera pergi tidur karena waktu sudah menjelang dini hari. Aku pun tak tahu apa yang dilakukan bapak kepada ibuku setelah itu. Namun ketika pagi menyongsong, ibuku sudah kembali seperti sedia kala. Itulah sepenggal kisah yang menjadi awal mula bagi beliau hingga kerap kali ibuku merasakan hal-hal yang tidak lazim. Pernah saat itu ibuku tiba-tiba berlari ke sana kemari sembari bersungut-sungut. "Kamu nyium bau bunga melati tidak?" tanya ibuku dengan air muka penasaran. Mendengar hal itu, ku kembang-kembiskan hidungku untuk mencari sumber bau yang dikatakan oleh ibu. Akan tetapi tetap saja aku tak mencium bau wangi apapun. Tak hanya indera penciuman, terkadang ibuku mendengar suara-suara aneh yang tidak kami dengar sama sekali. Seperti suara wanita meraung dan minta tolong, suara orang sedang bertengkar, dan suara-suara aneh lainnya. Pernah pada suatu hari ada sepupuku yang main ke rumah tanpa ibunya. Usianya sekitar 4 tahunan. Saat waktu senja mulai datang, sepupuku merengek untuk diantar pulang ke rumahnya karena ia mencari ibunya. Dengan terpaksa ibukulah yang akhirnya mengantar pulang sepupuku dengan sepeda motornya. Saat itu sedang bulan puasa. Sehingga setelah mengantarnya, ibuku segera bergegas pulang ke rumah. Hari pun semakin petang dan jalan desa kami semakin sepi. Rumahku ini bisa dibilang agak melusuk atau jauh dari jalan raya, sehingga ibuku harus melewati area persawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah.
Saat melewati area persawahan, tiba-tiba ibuku dikejutkan oleh sosok tinggi besar dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan sembari melototi ibuku yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah, rasa syok ibuku masih bisa dia kendalikan. Lalu beliau dengan rasa takut dan panik segera mempercepat laju motornya menyusuri jalan yang terjal. Belum lama ini, ibuku jatuh tanpa sengaja di suatu tempat hingga kaki kirinya sakit, lebam, dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit meskipun jalannya agak pincang. Namun, sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari di tengah sakitnya itu, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewang adalah keseharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya ibuku memang paling cekatan jika rewang di rumah saudaraku. Namun sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu, sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya saja. Karena itulah bibiku yang terkenal vokal bicaranya itu berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tidak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif. "Bu, aku mau cari rumput sebentar buat menuhin karung. Kamu tunggu di sini saja," ujar bapak kepada ibuku. Ibuku pun mengiyakannya. Bapak pun kembali melanjutkan kegiatan merumputnya. Matahari mulai bersembunyi, langit senja mulai nampak di langit. Motor bapak seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru sekali saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang?" tanya bapak dengan sedikit membentak. "Belum pak, aku baru pulang kuliah ini pak," jawabku datar. Mendengar jawabanku, bapak kembali menaiki motornya dan mengendarainya dengan secepat mungkin. Saat itu aku santai saja tanpa berpikir macam-macam. Azan maghrib pun berkumandang dari musola di dekat rumah. Motor bapak kembali berderu, namun wajahnya kali ini terlihat lebih panik dari sebelumnya. "Ibumu sudah pulang?" tanya bapakku lagi. "Belum pak, cepat bawa senter, cari ibumu." Sontak aku pun panik karena tahu bahwa ibuku belum juga sampai ke rumah dan tak tahu kemana rimbanya. Mendengar hal itu, aku pun segera bergegas menunaikan sholat maghrib lalu mencoba menghubungi nomor ibuku yang terdengar masih diaktifkan. Sudah puluhan kali aku coba menghubungi nomor ibu, namun lagi-lagi tak terjawab. Lalu atas saran bapak, ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di desa sebelah. Siapa tahu ibuku pergi ke sana. Namun ternyata jawaban nenek pun sama, ibuku tidak ada di sana. Semuanya akhirnya kembali panik. Ku hampiri adik bungsuku yang terlihat sangat bersedih. "Duk, kamu jaga rumah ya. Mama sama bapak mau cari ibu dulu. Kamu gak usah cemas, ibu pasti ketemu," kataku sambil menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. "Joko, apa jangan-jangan ibumu pingsan di jalan ya?" tukas bapak dengan nada bergetar. "Entahlah pak, jangan-jangan memang pingsan. Bukannya semalam mengeluh sakit kepala," jawabku menganalisa keberadaan ibuku. Tadi orangnya bawaannya mau marah-marah saja. Waktu mau tak ajak pulang, tak lihat orangnya sudah tidak ada, pikirku. Kakinya pincang, mana mungkin bisa berjalan jauh. Kan gak mungkin, pasti orangnya ada di sekitar sawah. Analisa sementara kami, pasti ibu memang pingsan di sekitar sawah. Namun karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan ibu yang terkapar di tengah persawahan yang begitu luas. Akhirnya berita hilangnya ibu sontak membuat geger warga seisi kampung. Bagaimana tidak, saat aku dan bapak hendak mencari ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat. Siapa tahu mereka melihat ibuku. Hingga ada salah satu tetanggaku yang katanya tidak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. Sore tadi sebenarnya aku sedang merumput, lalu aku melihat Mbak Siti berjalan sendiri ke arah sungai. Pikirku kok pulangnya nggak sama sampean, terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang, tak mungkin di kegelapan malam ini kami berdua mencari ibuku sendiri. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan ibuku. Tugas pun dibagi per kelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai, ada yang mencari di sekitar sawah milik bapak, ada yang mencari di jalan utama. Sedangkan
Sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitar jalan pintas yang konon kabarnya mungkin dilewati oleh ibuku. Lokasi sawah bapakku ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut kali. Nah, di sungai ini terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan pintas menuju ke arah rumahku. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat, namun lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan ada pekarangan yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet, lalu di sebelah pepohonan karet agak ke sana lagi terdapat area pemakaman. Sedangkan di jalur sebelah kanan terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu, sehingga di lokasi itu memang tidak ada perumahan warga sama sekali. Rumah kami yang berada di lingkungan pedesaan rata-rata masih memiliki pekarangan lebar di sekitar rumahnya. Orang-orang yang pulang dari sawah terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja, karena jika lewat sana di kala petang bisa dipastikan jalanan pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakak perempuanku yang saat ini tinggal jauh bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat diganggu makhluk halus saat aku masih berusia 2 tahunan. Awalnya aku diajak keluargaku untuk menengok sawah sekaligus jalan-jalan sore. Hari pun semakin larut. Agar cepat sampai ke rumah, kami melewati jalan pintas yang aku ceritakan tadi. Malamnya aku tidak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangisku berhenti. Katanya aku berteriak ketakutan sembari menutup mataku. Aku pun berhenti menangis saat diminumi air pemberian Mbah Senen, dukun paling tertua di desa kami. Sejak saat itu, bapak dan ibu tidak pernah mengajakku lewat jalan itu, terutama saat hari menjelang senja. Kembali ke cerita soal ibuku, aku bersiap-siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian. Sedangkan bapakku bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan. Siapa tahu beliau bisa menerawang keberadaan ibuku. Lalu sampailah kami di lokasi yang dimaksud. Pencarian pun dimulai. Aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit. Kamu cari di sekitar kebun karet ya. Kalau ada apa-apa, langsung panggil aku. Oke, siap mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa, saat itu aku sama sekali tidak merasa takut. Karena pikiranku cuma satu. Ibu harus segera diketemukan. Tiba-tiba terdengar suara daun-daun kering tersapu. Ku arahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ular weling berukuran besar sedang berjalan ke arahku. Segera ku ambil kayu untuk menghalaunya. Brak! Suara golok tiba-tiba terdengar membuat kepala ular tersebut putus. Kamu gak kena gigitan, Jok? Tanya Mas Suryo yang tiba-tiba datang menolongku dan membacok ular itu. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Enggak mas, lalu pasca ular itu terbunuh, di tengah kesunyian itu tiba-tiba terdengar suara yang sulit dinalar dengan logika. Suara anak kecil nan riuh ku dengar begitu jelasnya, seperti sedang saling melempar canda. Ku tengok Mas Suryo yang terlihat keheranan. Kamu dengar nggak Jo? Kami pun saling berpandang memasang kuping lebar-lebar untuk memastikan kembali apa yang kami dengar itu. Suara-suara anak-anak itu kian lama semakin terdengar keras. Iya mas, jawabku lirih. Tambah ramai saja suaranya, seru Mas Suryo. Entahlah, malam itu adrenalinku benar-benar terpacu. Aku sama sekali tidak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram di situasi gawat seperti ini. Mereka malah berniat menjahili kami. Kayak gitu nggak usah ditanggepin Jok. Nanti lama-lama juga diam sendiri, ujar Mas Suryo dengan santainya. Mas, kalau sampai jahil lagi bakalan aku ajak kelahi mas, jawabku penuh dengan emosi. Benar saja, suara ribut itu sontak kembali hening, menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga malam di sekitar pepohonan. Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan ibuku. Waktu sudah menjelang Isya, namun pencarian nihil, tak ada tanda-tanda keberadaan ibu di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan yang hampa. Jalanan sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah meributkan tentang hilangnya ibuku
yang secara misterius itu. Rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian, bapak telah kembali dari rumah Mbak Senen. Aku pun penasaran dengan kabar apa yang bisa didapatkan dari beliau. Gimana ya Jok, kemana perginya ibumu? Gumam bapak dengan wajah iba. Kata Mbak Senen gimana Pak? Tanyaku penasaran. Katanya ibumu ini kemungkinan disembunyikan sebangsa makhluk halus, tapi nggak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja semoga ibumu bisa segera ketemu. Lututku pun seketika lemas. Bagaimana nanti jika ibu tidak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan lalu dipatak ular berbisa? Atau jangan-jangan hanyut di sungai? Pikiran negatif terus membayangi otakku. Lambat laun, orang-orang yang berpencar mencari ibu pun mulai datang silih berganti. Dan di antara mereka sama sekali tidak ada yang menemukan keberadaan ibuku. Gimana ini Pak Yanto? Mbak Siti belum ketemu juga. Apa nunggu besok pagi aja mencarinya? Ujar Pak Udin kepada bapak. Bapak hanya bisa terdiam sembari memikirkan rencana selanjutnya. Aku pun juga akan bingung minta ampun jika berada di posisi bapak. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku, Nina. Sedari tadi, ia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar. Segera ku hampiri Nina. Di sana yang terlihat sedang menangis sembari bergumam memanggil ibunya. Kamu tenang ya dek, ibu pasti ketemu. Tiba-tiba terdengar suara seperti ada benda jatuh. Sontak seluruh warga yang ada berteriak satu sama yang lainnya. Hei, kayak opo sing ceblok? Itu apa yang jatuh? Teriak seorang warga. Suaranya dari arah rumah Mbak Romlah, seru yang lain. Orang-orang pun berbondong-bondong ke sana dan ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. Mbak Siti ketemu, Mbak Siti ketemu, teriak salah seorang yang pertama kali melihat ibuku. Aku pun segera berlari menuju ke rumah Mbak Romlah, tempat di mana ibuku tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu kondisi ibuku sedang pingsan, lalu beliau pun segera dipopong ke dalam kamarnya. Rumah Mbak Romlah ini letaknya berseberangan dengan rumahku, namun tidak berhadapan pas dengan rumahku karena sebelah rumahnya terdapat pekarangan yang cukup luas. Setelah menemukan ibuku, tiba-tiba seperti terjatuh dari atas itu, sontak membuat warga keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibuku bisa sampai di depan rumah Mbak Romlah secara mendadak. Sedangkan jalanan sedari tadi sangat ramai. Kapan ibuku lewatnya? Kenapa semua orang tidak melihatnya lewat menuju rumah Mbak Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain, lalu lewat mana lagi? Karena jalan menuju ke rumah Mbak Romlah tidak ada jalan pintasnya. Namun rasa penasaran itu dengan mudah kuabaikan karena aku bersyukur ibuku akhirnya bisa ditemukan. Kini semua orang mulai lega meskipun masih dipenuhi berbagai tanda tanya. Pak Yanto, kalau ada orang hilang karena barang halus begini, biasanya kalau sadar akan seperti orang linglung. Jangan lupa dibawa ke orang pintar, Pak, kata Mas Suryo memberi saran. Iya, Mas, jawab bapak. Sekitar 3 jam lamanya, ibuku akhirnya siuman. Matanya terlihat berat untuk terbuka. Semua orang yang masih ada di rumahku seketika berucap syukur. Mata ibuku menyelidik keadaan sekitar memandangi orang-orang yang tengah mengerumuninya, termasuk aku, bapak, dan Nina. Aku di mana? Tanya ibuku dengan suara seperti ketakutan. Ini di rumahmu, Bu, ujar bapak sembari memijat punggung ibuku. Aku ini siapa? Sontak jantungku berdegup tak karuan. Oh ibu, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? Ternyata penyebabnya adalah tadi pas waktu ibuku dimarahin dengan bibiku. Kerongkonganku terasa sesak, kepalaku terasa nyut-nyutan. Aku marah, aku kesal, aku capek. Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya dengan tidak sopan seperti itu? Tak tahukah dia kalau aku ini sedang sakit, badanku lemas, berjalan saja susah, apalagi dituntut untuk rewang dengan cekatan. Kalau aku sehat, pasti akan aku bantu dengan sebaik mungkin. Ambilkan bumbu di meja itu, Mbak, seru adik iparku Suketi. Kakiku sakit untuk berdiri, jawabku yang saat itu menggelesor di lantai sembari memetik daun bayam untuk lalapan. Halah, cuma sebentar saja, lagian kamu yang lebih dekat dengan meja kok. Cepat! Teriak Suketi yang sedari tadi hanya berdiri di dekat pintu. Teriakannya itu sungguh membuatku sakit hati. Hal itulah yang membuatku akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan beralasan sedang tidak enak badan. Karena rasa suntuk yang tak kunjung mereda, aku pun ikut suamiku untuk pergi ke sawah. Sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padiku yang sebentar lagi akan berbuah.
Setelah menyiangi rerumputan dan membuatku cukup kelelahan, aku dan suamiku memutuskan untuk beristirahat dan duduk di dekat pematang sawah. Adikmu itu sungguh tidak sopan sekali, Pak. Kataku mulai pembicaraan alih-alih ingin curhat kepada suamiku. Gitu aja tersinggung, jawab suamiku sembari menghisap rokoknya. Kamu kok malah belain dia sih? Harusnya dibilangin jangan teriak-teriak kalau ngomong sama mbaknya. Tukasku kesal. Sudah, aku tak merumput lagi. Sebentar lagi selesai. Tunggu dulu ya. Suamiku pun berlalu dan melanjutkan kegiatan rerumputnya karena kami sadar bahwa waktu sudah hampir senja. Sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun yang membuatku semakin kesal, suamiku malah meremehkan pengaduanku tentang adik perempuannya itu. Dia menganggap perbuatan adiknya adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipikirkan. Padahal sudah jelas-jelas perangainya itu berhasil membuat hatiku marah dan geram. Kepalaku kembali pusing, kuputuskan untuk berjalan-jalan sebentar dan melihat-lihat tanaman padi milik kami. Ku seret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan hijau itu. Semburat mega merah semakin tampak. Entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa, capek sedikit. Siapa tahu bisa meluruhkan rasa emosiku. Lalu sampailah aku di sawah milik anak perempuanku. Rasa syukur yang mendalam ku panjatkan kepada Gusti Allah karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan begitu baik. Setelah puas melihat-lihat tanaman padi, aku pun berniat untuk kembali menyusul suamiku. Bapak Joko, seruku berulang-ulang. Namun tak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan dia sudah pulang duluan. Ku panggil sekali lagi sembari memutari sawahku. Siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Lagi-lagi tidak ada sahutan darinya. Tega sekali, aku ditinggal pulang duluan. Umpatku kesal sekali. Sudah emosi ditambah perkara lagi, membuat hatiku semakin uring-uringan. Awas saja nanti kalau aku sampai rumah, aku omeli suamiku karena telah meninggalkanku. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badan. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja, meskipun jalanku sedikit pincang. Sedikit-sedikit pasti bisa sampai rumah. Menyesal rasanya aku tidak membawa HP-ku. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku. Jalan utama menuju rumah terlihat begitu jauh, sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang menerobos jalan pintas, mumpung hari belum begitu gelap. Ku seret kembali kakiku menuruni petak-petak sawah yang landai. Tiba-tiba kulihat di sekitar sawah di dekat jembatan bambu ada kurang lebih 10 ibu-ibu yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar. Senang bukan main rasanya karena ada kawanan lain yang berbarengan denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa capil dan rantang makanan. Mau pulang ya Mbak? Sapa salah satu di antara mereka. Iya Mbak, jawabku sembari melempar senyum. Kakinya sakit ya Mbak? Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama. Tawar salah seseorang yang tersenyum lebar kepadaku. Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang terhenti sejenak menungguiku. Aku mengikuti derap kaki ibu-ibu yang tengah membaringiku. Namun saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu. Sungguh mirip sekali dengan adegan di film. Seketika bulu kuduku langsung berdiri. Aku bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku di mana ini? Kenapa semuanya terlihat gelap? Batinku penuh dengan rasa takut. Sontak tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kapuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandangan mataku yang semula hanya bisa kelihat kegelapan, seketika bisa melihat cahaya berpendar. Dan aku kini mendarat di satu tempat yang nampak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas sekali, dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. Tenangkan pikiranmu. Sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api lambat laun semakin memudar. Ya Allah, ini sebenarnya mimpi apa kenyataan? Jeritku setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin menampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba aku terseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubungan lumpur. Lalu ku coba meraba-raba sekelilingku.
kok ada kawat di sini? Raungku sembari menangis. Lalu kuraba-raba sekenanya dengan kedua telapak tanganku. Hanya kawanan kawat yang berduri yang bisa aku rasakan. Ya Allah, aku ingin pulang. Tangisku semakin menjadi. Seketika kurasakan sesuatu yang aneh. Kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal tiba-tiba terasa tidak sakit sama sekali. Aku pun bangkit, mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku harus bisa mencari jalan keluar. Batinku meyakinkan diri. Ku susuri kawanan kawat itu, menapaki tanah demi tanah yang kusadari itu adalah area persawahan. Logikaku semakin tersadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Ku putari segala penjuru, namun nihil. Aku hanya berjalan memutar tanpa arah. Entah beberapa lama, aku berjalan ke sana kemari, rasanya sudah berjam-jam lamanya. Namun, lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku. Aneh, apakah mungkin aku sudah sembuh? Setelah sekian lama memutar ke sana kemari tanpa menemukan jalan pulang, aku pun menyerah. Aku pasrah, bermacam-macam pikiran buruk terus menghantuiku. Aku takut, sangat takut. Ya Allah, tolonglah aku, bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi, semua kembali menggelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuraba-raba sekeliling, hamparan dedaunan kering tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun, cekikan itu semakin kuat. Aku pun mulai kesulitan bernafas. Sakit. Nafasku mulai tersengal-sengal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, ku usahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucap kata istighfar. Astaghfirullahaladzim. Aku mulai lemas, sekujur tubuhku tak berdaya. Ibu! Ibu! Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku. Seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah, Nina anakku, bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Lambat laun semakin keras dan bersahutan. Seketika tangan yang hendak mencekik leherku perlahan mengendurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual sekali, seperti sedang diaduk-aduk. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual itu, tubuhku menjadi sangat lemah. Kepalaku terasa berputar-putar dan setelah itu aku tidak ingat lagi apa yang telah terjadi. Mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit meskipun belum begitu jelas. Kutatap sorot lampu yang bersinar dari atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku. Kulihat orang-orang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. Aku di mana? Tanyaku panik. Ini di rumahmu, Bu, ujar seorang pria yang tak kukenal. Aku ini siapa? Aku mencoba bertanya, siapa tahu jawaban itu bisa membuat ingatanku kembali jelas. Orang-orang tidak ada yang menjawabku. Mereka malah terlihat saling berbisik satu sama lainnya. Tiba-tiba seorang pria yang sedari tadi duduk di sebelahku memberikanku segelas air putih. Ada rasa ragu untuk meminumnya, namun kerongkonganku terasa kering. Lagi pula aku sangat haus. Lalu kuteguk minuman itu hingga tidak menyisakan setetes air pun. Menit pun berlalu. Tak sengaja kulihat seorang anak perempuan yang tengah duduk bersama seorang laki-laki muda. Ia hanya terdiam membisu dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lambat laun, samar-samar aku mulai ingat bahwa dia adalah Nina anakku. Du, panggilku pada gadis kecil itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya adalah Joko, anak lelakiku. Seketika aku mulai ingat jati diriku meskipun dengan kondisi kepala yang pusing luar biasa, tubuh yang lemas, tak terkira dan rasa takut yang masih mencekam. Suara berbisik dari orang-orang sekitar yang terdengar mengucap syukur membuatku menyadari bahwa apa yang telah aku alami bukanlah sebuah mimpi. Dari situlah aku ceritakan kembali peristiwa yang telah menimpaku meskipun tak semuanya bisa kuungkapkan kepada orang-orang di sekitarku. Beberapa hari pasca kejadian itu, Joko tengah mengeluhkan sesuatu kepadaku. Bu, tiap tengah malam kok pompa airnya suka nyala sendiri?
Aku jadi kebangun tengah malam buat matiin pompa air terus. Keluhnya kepadaku karena kamarnya lah yang paling dekat dengan area kamar mandi. Aku hanya terdiam mencoba mencari jawaban aman agar Joko dan seisi rumah tidak merasa takut. Alah, paling kucing, jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya anakku Joko mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang pipis di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun lambat laun ia mulai menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah, karena beberapa kali pompa air itu tetap berbunyi sendiri tatkala Bapak Joko sedang tidak ada di rumah dan yang lainnya sedang tertidur pulas. Perdebatan pun mulai terjadi. Tak mungkin kucing bisa melompat setinggi itu untuk menghidupkan saklar. Lagi pula jam berbunyinya selalu di waktu yang sama. Jika memang saklar itu rusak, lalu kenapa di siang hari pompa air tak pernah sekalipun hidup sendiri? Jujur, aku memang tidak bisa melihat wujudnya, namun aku bisa merasakan kehadirannya. Wes, nggak usah dibahas, saklarnya rusak paling. Sudah, nggak usah dibahas, saklarnya kali aja rusak, besok biar dibenerin bapakmu, nggak usah dipikirkan. Tukasku menengahi perdebatan Joko dan Nina yang terus mencurigai bahwa perbuatan usil itu adalah tangan jahil dari makhluk tak kasat mata. Semakin lama tak ada lagi tangan jahil yang menghidupkan pompa air di tengah malam, karena si isi rumah sama sekali tidak merasa takut dan tak mempedulikannya lagi. Pagi ini persediaan minyak dan gula di dapurku telah habis. Biasanya aku menyuruh Nina untuk pergi ke warung, namun pagi ini tak ada siapapun di rumah. Joko sedang kuliah, Bapak Joko sedang merumput, sedangkan Nina masih bersekolah. Akhirnya aku pun angkat kaki untuk pergi ke warung terdekat sendirian. Pelan-pelan ku tapaki tanah menuju ke warungnya Mbak Ruroh. Warung yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah di teras warungnya, aku pun terhenti seketika. Badanku tiba-tiba bergidik, perutku terasa sangat mual. Padahal sebelumnya perutku baik-baik saja. Aku merasakan sesuatu yang merasakan ada sebuah azimat penglaris yang digunakan oleh si pemilik warung. Aku mulai tak tahan lagi, badanku sudah tak bisa ditoleransi. Aku pun segera membeli apa yang aku butuhkan, lalu kembali ke rumah secepat mungkin. Pasca tragedi di sawah itu, aku menjadi orang yang sangat peka terhadap orang-orang yang bersekutu dengan jin. Misalnya, orang yang menggunakan aji penarik lawan jenis, penglaris, jimat penangkal bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, tempat yang paling aku hindari adalah pasar dan tempat hajatan, karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuat tubuhku menjadi lemah, bahkan aku bisa saja pingsan. Di balik semua itu, ada suatu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu aku bisa saja pingsan beberapa kali. Sudah 1 bulan lamanya pasca kejadian yang menimpaku terlewati. Kakiku pun berangsur-angsur membaik meskipun belum bisa berjalan dengan sempurna. Rasa peka dan sensitif terhadap hal-hal mistis pun semakin memudar. Kehidupanku mulai terasa normal kembali. Namun kejadian itu tetap menorehkan sesuatu yang membuatku seperti pikun dini. Pernah saat itu aku pergi ke pasar, lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar. Ketika pulang, aku kebingungan karena tidak menemukan kunci motorku. Sudah terlanjur mendorong motor ke sana kemari, lalu mencari bengkel agar motorku bisa berbunyi meskipun tanpa kunci. Ternyata kuncinya ada di dalam tasku. Atau pernah saat itu aku berbelanja sesuatu, tapi aku lupa membawanya pulang. Selinglung itulah aku sekarang ini. Di suatu siang, Bapak Joko mengajakku untuk pergi bertandang ke acara nikahan tetangga desa. Lembaran uang berwarna biru pun kumasukkan ke dalam amplop. Aku dan Bapak Joko segera bergegas pergi setelah kami telah bersiap. Hiruk pikuk para tamu undangan telah memenuhi tempat acara itu. Aku dan Bapak Joko pun beringsut mencari tempat duduk lalu menyantap makanan yang telah kami ambil dari barisan prasmanan. Bu, amplopnya mana? Jangan lupa diperiksa dulu, ujar Bapak Joko kepadaku. Aku pun segera merogoh tas lempangku mencari-cari amplop yang telah kuisi dengan uang kunjungan itu. Kutemukan sebuah amplop putih lalu kuperiksa isinya. Ternyata amplop yang kubawa adalah amplop kosong. Gimana ini Pak? Yang aku bawa ternyata amplop kosong, jelasku dengan rasa sesal. Gimana sih Ti? Tadi sudah kamu masukkan amplopnya belum? Tanya Bapak Joko dengan wajah penuh emosi. Rasa sesal seketika menggelayu. Ternyata tak ada uang sepeser pun yang aku bawa. Kulirik Mbak Yarti yang tadi datang ke sini bebarengan denganku.
Mbak, maaf, sampean punya uang 50.000. Kalau ada, mau saya pinjam dulu, soalnya amplopku lupa nggak ke bawah. Waduh, enggak ada, Ti. Aku cuma bawa pegangan 20.000. Ku hembuskan nafas penuh sesal. Lalu setelah menjalani perdebatan kecil dengan Bapak Joko, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil amplop yang tertinggal. Sedangkan Bapak Joko menunggu di tempat hajatan. Dengan pertimbangan akulah yang mengetahui di mana letak amplop kunjungan itu berada. Aku pun segera menaiki motorku menuju ke rumah. Saat melewati jalan berbatu, tiba-tiba rok kamisku masuk ke dalam jeruji ban belakang motorku hingga membuat tubuhku tertarik ke bawah. Sontak aku pun terkaget hingga tak sengaja tanganku menyentuh gas secara kuat dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi. Aku pun terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 8 meter bersama dengan motorku. Ada salah satu hal yang jelas sekali terlihat di mataku. Seseorang dengan sosok wanita berparas cantik dan muda mendongakkan leherku ke atas agar kepalaku tidak menimpa bebatuan. Lalu dia pun merangkul tubuhku seketika saat aku mengalami kecelakaan itu. Semuanya berjalan begitu cepat. Aku pun berpikir mungkinkah ia sengaja melakukannya untuk menolongku. Entahlah, sosok itu dalam sekejap mata telah menghilang saat orang-orang yang lewat datang menolongku. Dan benar saja, kecelakaan itu sama sekali tak menimbulkan luka serius, hanya sedikit luka goresan pada kakiku. Padahal secara logika, terseret dengan motor seperti itu pasti akan membuat kepala dan badanku terluka sangat parah. Lagi-lagi aku bersyukur jika memang sosok itu ditakdirkan Tuhan untuk menolongku. Aku hanya bisa berucap terima kasih. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini.